Assalamualaikum Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya senang sekali melihat Prof. Ali tetap semangat seperti ini meskipun di ujung telepon. Semangat. Kemarin itu kita refreshing di kebun teh kok. Oh iya Prof. Iya. Jadi ya semangat. Sekarang sehat, semangat. Alhamdulillah. Di kebun teh mendapatkan inspirasi yang besar. Wow. Iya toh, itu di kebun teh itu saya bertemu dengan berapa ratus itu ya ibu-ibu yang sudah sepuh itu. Oh gitu ya Prof ya. Iya, yang memetik teh itu loh. Betul. Itu berangkat jam 6 ya. Iya. Nanti baru jam 2 diangkut trek untuk membawa hasil petikannya, kemudian nanti disortir. Dia jam 10 itu harus bawa makan nasi sarapan dulu. Itu sehari itu ya kadang-kadang ya rata-rata ya 15.000 lah. Sehari ya Prof? Iya, 15.000. Tapi wajah mereka lebih bahagia lah dari orang-orang yang saya lihat yang memakai mobil Fortuner. Itu kadang-kadang ya wajah mereka itu sangat bahagia dan Subhanallah. ceria gitu toh. Dan dia luar biasa. Jadi dia memperoleh 15.000 itu sudah, itu dianggap saja cukup untuk belanja sehari. Besok ya dapat lagi. Prof, gimana bisa seperti itu ya Prof ya? Ya karena sudah ditempa demikian rupa. Ditempa demikian rupa sudah sekian puluh tahun, dan itu biasa-biasa aja ya, barokah juga ya, anaknya ya bisa sekolah, bisa kuliah, rumah tangganya bahagia. Maka kebahagiaan itu tidak ditentukan berapa sumber keuangan Anda, enggak lah. Tapi ditentukan bagaimana Anda menyikapi rezeki yang sedikit itu. Ya tentu kalau sudah rezeki yang tidak banyak ya pasti itu bisa mengatur ekonominya. Berarti minyaknya ya sedikit saja kalau goreng, bila perlu ya tidak perlu digoreng, direbus, dan gitu toh. Kemudian tidak perlu pergi kemana-mana. Ya tuh, jadi sekali lagi dulur-dulur Victor yang sangat saya cintai, berbahagialah ya dengan apapun pemberian Allah. Ya itu jatahnya, dia bisa aja mikir bahwa kok bisa hidup ya tidak apa-apa, memang Allah ngasih jatah sekian itu, ya sudah dinikmati saja. Itu yang saya lihat itu berapa ratus itu, panas itu, mendek-mendek itu, subhanallah, luar biasa. Saya senang sekali, saya harus berguru kepada mereka. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, jangan gitu ya, berguru kepada mereka dengan penghasilan sekian, jam 6 berangkat, kemudian memetik, kemudian jam 10 dia yang saya dimakan itu, saya lihat apa itu ya, nasi, kemudian itu ada pindang kecil ya. Kemudian ada teh dibungkus plastik, ya sudah, setelah itu kemudian kerja lagi terus berpuluh-puluh tahun, ada yang 20 tahun, ada yang ya begitulah. Pelajaran dari mereka itu ayat-ayat alam semesta, ayat-ayat alam yang harus dipelajari oleh siapapun ya. Baiklah, dulur Victor, kemarin kita sudah membicarakan halaman 35 ya. Halaman 35 kemarin, doa untuk wudu, Allahumma firli dzambi, ampunilah dosa saya yang melalui mulut, melalui mata, melalui telinga, melalui tangan, ya, melalui kaki. Terus kan gitu, bahwa wasi'li fidari, bahagiakanlah rumah tanggaku melalui wudu ini. Wabarik li fi rizki, lalu berkailah, jadikan rizki ini rizki yang membahagiakan dan memuliakan. Kan gitu toh. Jadi wudu itu begitu, doa. Jadi kalau ada di antara kita yang rezekinya kok tidak menambah kebahagiaan, justru menambah masalah dalam rumah tangga, ya bisa aja mungkin wudunya tidak pakai doa. Ya kan gitu. Kok keluarganya itu bermasalah terus, setiap hari ada gelas yang pecah.
Masya Allah. Kan gitu tuh. Mesti tiap hari ada kursi yang terbanting, ada teriak-teriak. Mesti sebulan sekali istrinya lari dikejar atau anaknya lari dikejar. Pokoknya gitu aja tiap hari. Jangan-jangan wudunya tanpa doa. Tuh. Maka sekali lagi, Allahumma ighfir li dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Jangan lupa ulangi saya semua Dulur Victor yang sangat saya cintai. Allahumma ighfir li dzambi Allahumma ighfir li dzambi wa wasi'li fi dari wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. wa barik li fi rizki. Ya, saya ulang. Allahumma ighfir li dzambi Allahumma ighfir li dzambi wa wasi'li fi dari wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. wa barik li fi rizki. Subhanallah. Silakan nanti dibuka di halaman 35 terapi sholat bahagia ini, halaman 35, dan siapa tahu bahwa Anda memulai kemuliaan melalui hari ini. Amin. Ya, siapa tahu bahwa hidup keluarga Anda itu berubah kualitasnya ya karena doa ini. Tidak ada yang tahu toh kita. Baik, nah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang macam-macam muka manusia di akhirat. Ini halaman 36. Halaman 36 ya Prof ya. Itu 6. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Allah. Nah itu ayat yang 107 Mbak, ayat yang 107 ya. Itu kan 106, 107 Ali Imran toh. Nah, karena ayat itu berbunyi begini, adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Ini boleh Mbak dibaca bagi yang mukanya ingin putih ya Mbak ya. Ada orang yang setelah kecelakaan itu ada bekas hitamnya di muka gitu. Dan dia gelisah gitu. Dia karena gelisah. mukanya hitam? Dia gelisah, kenapa kok masih ada bekas hitam yang masih belum hilang selama sekian bulan, 6 bulan belum hilang. Nah, akhirnya terus saya suruh membaca ini. Ini aja Mbak, setiap hari baca ini, kemudian usapkan di muka. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ya Allah, melalui ayat ini putihkanlah mukaku di dunia dan putihkanlah mukaku di akhirat nanti. Ya tidak tahu, mungkin ya karena waktunya sudah hilang atau apa, pokoknya sekarang sudah bersih total. Maksudnya ketika itu mukanya itu ada bekas-bekas hitam karena luka begitu ya Prof? Kecelakaan begitu ya Prof ya? Ini berarti secara fisik ataupun? Fisik loh, kecelakaan kok gimana toh Pak? Kecelakaan, dia ini kecelakaan kan ya. Ya, jadi ada kecelakaan toh. Terus ada bekas di mukanya. Ada bekas hitam lah. Dan dia sedih. Akhirnya saya suruh baca ini, coba baca aja ini. Ayat yang mengandung arti wajah putih ini. Gitu. Ya, berarti ini ya Prof ya? Nah, terus saya suruh baca usapan ya sudah. Terus suatu saat tidak tahu berapa bulan itu terus hilang total. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya ini memang artinya asalnya itu kan gitu tuh Mbak. Jadi besok pada hari kiamat itu ada dua wajah, yang satu putih, ada yang satu hitam gitu loh. Yang hitam itu berarti wudunya kurang sempurna. Yang putih itu berarti wudunya sempurna gitu. Yang hitam itu berarti tidak pernah wudu. Yang putih itu berarti sering wudu gitu. Nah ini memang
besok di akhirat, tapi kan tidak apa-apa juga toh untuk doa di dunia, diputihkan di dunia dulu. Pancaran itu pasti ya Prof ya. Oke, dalam beberapa hadis Nabi SAW dijelaskan, mereka yang berwajah putih berseri adalah orang yang banyak berwudu dan bersujud. Jadi yang sekarang hitam, kulitnya hitam ya Mbak ya, itu nggak usah susah. Ini nanti kalau sudah mati kan putih-putih sendiri. Berbanyak wudu gitu Prof ya. Iya. Besok kan kita saling tidak mengenal loh Pak, besok di akhirat. Saling tidak mengenal Prof. Iya kan, tidak mungkin lah, wajah kita seperti ini ya, hidungnya jadi mancung. Jadi gitu. mancung ya Prof ya? Iya, hidungnya jadi mancung. Kemudian yang asalnya di sini tuh apa itu ya, kalau udah lampu gelap itu seperti tidak kelihatan sama sekali Mbak itu wajahnya gelap sekali itu, tidak kelihatan. Tapi besok di akhirat kok jadi putih kayak begitu. Waduh, itu alisnya berubah ya gitu. Rambutnya yang jarang-jarang menjadi agak tebal, lebat kembali gitu ya Prof ya. Iya, yang asalnya pendek itu tinggi. Ditinggikan Mbak, supaya pantas lah. Jadi pantas gitu ya Prof ya. Iya, terus mukanya putih itu. Jadi yang karena kasurnya itu kan panjang Mbak, kasurnya surga itu kan agak luas, agak panjang. Karena menggunakan ukuran Nabi Adam. Ukuran Nabi Adam Prof. Berarti panjang Prof ya. Panjang itu. Lah kalau nanti dia itu di dunia pendek Mbak, terus nanti kalau kan nggak ditinggikan Allah kan eman kasurnya Mbak. Jadi kita ini kaget semua, Masya Allah, itu berkahnya wudhu. Subhanallah, itu berkah wudhu Prof ya. Senang. Dengan wudhu wajah kita selalu segar dan bersih. Dengan wudhu, saya ulang, wajah kita selalu segar dan bersih. Dulu waktu saya kecil itu seringkali begini Mbak. Nggih Prof. Saya sholat kok pakai wudhu begini gitu. Nggih. Waktu kecil dulu itu saya itu sering agak protes tuh kan, bangun tidur langsung sholat kan enak, ini kok dingin ini pakai gitu. Nah sekarang ini usia saya ini seringkali kalau saya wudhu itu saya akhirnya berpikir iya ya, kulit ini kena air yang segar begini, enak ya, mata ini bisa lihat, kulit itu bisa segar kembali gitu. Jadi dengan wudhu ini wajah kita menjadi segar plus bersih. Segar plus bersih. Dan itulah identitas penampilan seorang muslim. Jadi kalau Anda muslim itu cirinya adalah satu, ceria, senang gitu. Muslim yang kedua bersih. Muslim itu ceria. Yang ketiga sehat. Bersih. Yang ketiga itu. Bersih, ceria, bersih, sehat. Nah, sudah itu tiga itu. Jadi kalau Anda tidak ceria, Anda diragukan Anda muslim apa tidak, gitu. Kalau Anda ceria, tapi muka Anda kok tidak bersih, wah Anda diragukan. Ini waktu biasa loh Mbak, bukan waktu kerja loh Mbak ya. Nggih, Prof. Nah, kemudian segar, ceria, bersih, dan kelihatannya banyak sakit begitu ya, giginya ininya sakit, ini berarti ini kurang sempurna. Jadi wajahnya orang muslim itu kelihatan sempurna itu wajah ceria, bersih dan sehat. Bagaimana cara agar wajah kita bersinar dan berseri di hadapan Allah? Jawabannya berwudulah dengan penuh zikir. Berwudulah dengan penuh berwudulah dengan doa, berwudulah dengan zikir. Nah kan gitu toh Mbak, berwudulah dengan doa. Tidak ada alasan hari ini Bapak-bapak, Ibu yang sangat saya hormati tidak berdoa waktu wudhu, itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi pada waktu membuka berkumur ini semuanya ada doa ya. Selalu itu kalau mencuci muka berarti ya Allah, terima kasih saya punya muka yang begini. Terima kasih punya tangan, ampunilah dosa dari tangan. Terima kasih saya masih punya mata, ampunilah dosa dari mata saya. Nah itu toh Mbak. Ya Allah. Terima kasih. Nah, itu jadi
Jadi kita itu zikir itu mulai wudhu itu full zikir, kemudian full doa. Nah kan gitu. Jadi kalau kita kurang bahagia ya jangan-jangan ya memang kita lupa tidak berdoa tadi itu. Pada saat wudhu ini ya Prof ya. Iya kan begitu toh Mbak. Prof. Ya Allah, ampunilah dosaku. Berarti kan dia introspeksi Mbak. Dari mulutku yang dosa, yang tadi ngomong agak kasar, wawasili fidari. Jadi dari wudhu kemudian bicaranya dengan pasangannya itu lebih santun. Subhanallah. Oh, makanannya tidak ngawur saja, tidak semuanya dimakan. Nah, ya kan gitu. Bukan semua yang enak mesti dimakan. Tanpa perhitungan ini dibutuhkan tubuh atau tidak. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ini sekaligus kata-kata mutiara. Ya, Ali mengatakan, aku tidak diciptakan untuk sibuk dengan makanan yang enak seperti binatang ternak. Wow. Aku tidak diciptakan untuk. Aku tidak diciptakan untuk sibuk makanan yang enak seperti binatang ternak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi aku tidak diciptakan untuk sibuk makanan yang enak seperti binatang ternak. Jadi kalau kita itu yang disibukkan itu makanan yang enak saja, ya berarti ya kita sama dengan binatang ternak. Kalau hari ini misalkan hari ini aku sarapan ini, nanti makan itu di sini, di situ, nanti makan malamnya begini begitu. Apakah ini termasuk sama? Ya pokoknya itu. Ali Sayyidina kan pernah mengatakan, siapa yang otaknya itu berisi, yang dipikir itu isi perut. Maka nilainya dia ya sama dengan isi perut itu. Iya, Prof. Iya, dulu pernah saya katakan begitu. Ini ada lagi. Aku tidak diciptakan untuk sibuk makan enak seperti binatang ternak. Jadi pikiran kita itu jangan yang makan enak, terus makanan yang tidak enak jangan dilihat enak tidaknya, itu kan dari Allah. Dari Allah. Ya, itu. Kalau makan tidak enak itu juga ada manfaatnya, Mbak. Menjadi tidak terlalu banyak, kan? Iya tuh. Kalau enak itu ya seneng, memuaskan, tapi satu sisi kan juga akhirnya berlebih. Jadi orang Islam tuh subhanallah filosofi hidupnya itu enak sekali. Jadi setelah wudhu itu ngerti, ya Allah wawasili fidari, bahagiakan rumah tanggaku, wabarik li fi rizki, berkailah rezekiku. Jadi saya ulang sekali lagi, tidak ada alasan bagi pendengar Al-Victor kalau saya nanti lihat orang sebelum wudhu, waktu wudhu kok tidak berdoa, berarti dia bukan pendengar Al-Victor. Insya Allah, Prof. Kalau itu untuk saya dengar sayup-sayup, Allahumma firli damdi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Wah, ini saya tanya, dari mana Bapak? Loh, Bapak masa lupa saya? Itu. Saya pendengar dari mana? Al-Victor. Saya pendengar radio Al-Victor. Oh, maaf Bapak, saya lupa. Allahumma. Lain kali sudah saya tanya, oh berarti pendengar radio. Gitu ya, Prof ya? Lah kalau tidak berdoa ya berarti ya bukan pendengar radio. Jadi saya tanya, Bapak dari mana? Loh, Bapak masa lupa saya? Bapak siapa? Saya pendengar Victor. Kok tidak berdoa? Aduh, masya Allah, masya Allah. Ya Allah, Prof, lupa Prof gitu ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya Pak, iya. Saya belum hafal. Baiklah gitu. Sebelum membasuh muka, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan dan sebutlah nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi sebelum berdoa itu minta perlindungan dulu. Sebab meminta perlindungan itu hampir nilainya separuh dari perbuatan, Mbak. Itu sudah separuh sendiri dari perbuatan. Iya, begini Mbak. Jadi kalau ya Allah berikan saya untung yang banyak dari bisnis saya di Malang. Nah, itu berarti yang diinginkan apa, Pak? Keuntungan, Prof. Keuntungan. Sekarang saya tanya, gimana kalau untung tapi kecelakaan? Mboten, Prof. Makanya itu berarti separuh toh. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jangan sampai saya ini sukses tapi tergoda. Allah, sempurna ini, Prof. Ya kan, auzubillah berarti kan gitu. Sekarang orang wudu, ya
Wudhu itu mestinya dapat pahala. Tetapi karena dia itu tidak berlindung kepada setan, akhirnya bercampur-campur pikirannya. Waktu wudhu itu masih memendam marah, mau balas dendam, mendoakan yang jelek. Akhirnya kan separuh kan hilang nilainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung, aku mohon dilindungi dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wudhu ini karena saya mengharap kasih-Mu, mengharap kasih sayang-Mu ya Allah. Nah gitu, saya bisa berwudhu karena Engkau mengasihi saya. Ya Allah, begitu dulu ya Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, enak toh? Enak Prof. Wudhunya berarti Alhamdulillah, berdoa. Nah, bersamaan dengan air yang disiramkan di wajah, ingatlah besarnya nikmat penglihatan dan nikmat-nikmat lainnya melalui wajah. Subhanallah. Di dalam Al-Quran itu kan ada tempat surat Yasin. Walau nasya'u latomasna. Terusnya apa Mbak? Ala a'yunihim. Betul lah Mbak? Walau nasya'u latomasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Kata Allah itu, saya ini kalau tahu kamu matamu sering berdosa, Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Amin. Kata Allah, kalau saya itu tahu bahwa matamu itu berdosa melihat A yang tidak bagus, kamu menonton B yang tidak bagus, kan gitu toh, memandang yang tidak boleh, itu. Kata Allah, saya itu sebenarnya setelah kamu melihat itu, aku bisa membuat kamu buta, itu bisa. Walau nasya'u latomasna ala ayunihim. Kalau saya mau gitu ya, bisa saja saya membuat mereka itu buta gitu. Walau nasya'u latomasna ayunihim fastabaqus sirat, kemudian dia gerayang-gerayang mencari jalan, fa'anna yubsirun. Bagaimana kamu bisa lihat kalau sudah saya butakan? Nah, kita ini kan wudhu bersyukur, ya Allah, mata saya ini ya sering jelalatan, tapi kok masih Engkau berikan hak untuk bisa melihat. Bersyukur. Mulut saya ini ya, kaki dibasuh, itu sudah lihat lagi. Walau nasya'u la masakhnahum ala makanatihim. Ya, dan jika saya mau melihat letak langkahmu itu nggak beres. Langkahmu itu nggak beres. Bisa saja saya ini kemudian kakimu saya lipat jadi 2. Kata Allah. Kakimu saya lipat jadi 2. Saya tekuk kemudian nggak bisa jalan. Coba Mbak. Famastata'u mudiya wala yarjid. Lalu kamu tidak akan bisa jalan mundur, nggak bisa maju ke, nggak bisa ditekuk-tekuk oleh Allah, dilipat-lipat oleh Allah. Tapi kata Allah, kan nggak saya lakukan. Nggak saya lakukan, kan saya sabar menunggu kamu tobat. Itu ya. Maka kita bersyukur membasuh kaki, ya Allah. Kaki saya ini langkahnya nggak bagus. Tangan saya ini seringkali nulis yang nggak bagus. Pernah mengambil ini, ya Allah. Tapi terima kasih Engkau masih memberi kesempatan saya untuk bertobat. Jadi wudhu ini bener lah. Kalau begitu ya berarti wudhu ini bener. Artinya apa? Jadi orang itu sebelum sholat itu dibersihkan dulu hatinya. Dibersihkan dulu hatinya. Prof, kalau Prof sampaikan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin begitu ya. Dari wudhunya saja sudah seperti ini. Mulai dari ketika wudhu ada pertobatan, ada rasa syukur, ada permohonan terhadap organ-organ tubuh ini begitu ya Prof. Apalagi sholatnya ya Prof ya. Coba. Iya Mbak, jadi kan gini tempat sederhana saja. Ketika saya itu mau menghadap presiden kan Mbak ya. Itu kan saya sempurnakan baju saya kan. Lalu saya menggunakan obat pewangi mulut toh Mbak. Saya harumkan dulu kan gitu. Ya toh Mbak. Lalu saya akan membersihkan kuku-kuku saya. Terus saya nanti ngatur mau nanti ngomongnya seperti apa.
Itu toh. Jadi sebelum menghadap presiden itu kita tata dulu mental kita, sifat kita, itu pakaian kita. Lah itu, maka sebelum sholat itu ditata sedemikian ini. Maka sebelum kita berdoa, waktu sholat itu mulut kita itu diharumkan dulu. Kalau mengharumkan dengan presiden, mengharumkannya dengan permen-permen penyegar, Mbak. Tapi kalau kepada Allah kan dengan tobat. Dengan tobat ya Prof ya. Iya. Ingatlah, banyak dosa bersumber dari indera di wajah, pandangan yang dosa, tutur kata, sinis, nggak ngomong apa-apa Mbak, tapi wajahnya itu kelihatan gimana gitu Mbak. Nggak terungkap ya Prof ya. Iya, dan amarah yang tercermin di wajah. Jadi itu dosa, ya sinis, tutur katanya tidak bagus. Ingatlah perzinaan, ya permusuhan, putusnya silaturahim juga bersumber dari kegagalan kita menjaga indera dan wajah kita. Ya kan Mbak, ada bunuh-membunuh karena ternyata istrinya itu berselingkuh dengan orang tadi itu, temannya sendiri. Ya dia kan marah Mbak. Marahlah Memang Prof. selingkuh kan bermula dari mata. Masya Allah. Jadi kita wudhu yang benar, itu kita bisa menyelamatkan, bisa menjaga kita dari kematian, kejahatan. Ya toh Mbak, jadi dengan tangan yang benar. Nah, sekarang mamanya Mbak ya, ini tangannya nggak benar. Kemudian dia tanda tangan memberi surat bebas kepada orang padahal tidak bebas umpamanya. Begitu itu Prof. Ya lalu dia dicopot dari jabatannya. Coba, itu kan kegagalan memanage tangan. Okay. Jadi memang betul doa wudhu itu berkailah rezekiku, bahagiakan rumah tanggaku, itu benar akhirnya benar. Ini yang menentukan. Nah itulah, jadi waktu wudhu itu jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfirli dzambi. Wow. Ya kan? Prof. Wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya, selamatlah untuk kita seragamkan antara saya dan pendengar El Victor untuk seragam bersama-sama. Tiada wudhu tanpa doa yang benar. Tiada wudhu tanpa zikir yang mengesankan. Nah itu. Yuk kita sama-sama menyeragamkan diri. Iya Prof. Oke, saya kira begitu Mbak ya. Silakan di break dulu. Ya. Kemudian nanti kita buka tanya jawab. Iya Prof. Terima kasih Prof. Nanti kembali break dulu sebentar ya Prof ya. Oke, monggo.